Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mas Enis Channel. Kali ini kedatangan efek Alesis dengan keluhan mati total. Oke, langsung saja kita coba. Betul-betul tidak ada tanda-tanda hidup sama sekali. Kita ukur dulu adaptornya. Dari efeknya apa adaptornya ini yang rusak. Ini di AC loh, bukan di DC. Dari dia 9 volt DC, 9 volt AC dia, bukan DC. Memang betul-betul tidak ada volt dari adaptornya. Semoga hanya adaptornya saja yang bermasalah, efeknya tidak. Dan ini pun bekasnya sudah dibongkar, mungkin dia colokannya patah, ganti. Oke, langsung saja kita bongkar biar tidak kelamaan. Ini penampakan isinya adaptor tadi, jadi dia tidak ada apa-apa, dia betul-betul terapung aja, karena yang merubah harus DC di dalam efeknya. Oke, langsung saja kita keluarkan kernnya ini pelan-pelan. Biar enggak makin parah. Jadi kern harus keluar semua, karena gulungannya input ini putus ya. Outputnya ini aman, inputnya yang putus. Input di 220. Jadi kita nanti perlu bongkar inputnya, yang kita ganti inputnya. Ini karena terlem agak susah. Masih bawaan pabrikan, jadi dia dilem. Fungsinya lem biar teraput tidak getar, karena dia tidak memakai baut. Kalau teraput yang besar, dia sudah memakai baut, tidak perlu dilem, sudah tidak getar. Ini ngelepasnya harus pelan-pelan, Nur. Usahakan selesai bongkar kembali semula, tidak ada yang tersisa. Nah, dan ini yang paling penting untuk pemula. Seringkali bongkar terapung, pasti dia merasa kernnya tidak muat, jadi tidak terpasang. Itu yang mengakibatkan terapung bergetar dan medan magnetnya nggak maksimal. Harus teliti, sabar. Kalau kita bongkar paksa, dia bengkok-bengkok, nanti di saat mengembalikan susah dan nggak bisa rapat. Apalagi ini tidak memakai baut, hanya mengandalkan lem. Memang bongkar terapung kecil begini lebih rumit daripada bongkar yang besar. Dalam sistem kerjanya pun ya malah cepat yang besar. Kalau besar, otomatis tembaganya juga besar, jadi nggak rawan putus. Ini yang bikin lengket karena dia terlem. Coba kalau terapung yang besar, lepas satu atau dua
plat saja sudah gampang ditarik. Kalau yang terlem sebegini harus satu-satu memakai cutter. Dan ini setelah keluar semua kernnya, kita buka tutup pinggirnya. Yang samping ini tertutup plastik, kita buka solasinya. Kebetulan ini gulungannya atas bawah, jadi dia tidak numpuk, dia gulungannya masing-masing. Output yang di atas, inputnya di bawah. Jadi kita nggak perlu kucuk-kucuk yang bagian output. Yang rawan putus ini yang inputnya ini memang. Dan ini pun tidak terbakar. Yang bermasalah dia putus di awal gulungan. Kalau putusnya di akhir gulungan, kita tidak perlu bongkar. Karena ini yang putus di awal, mau tidak mau kita harus bongkar. Kita cutter ya. Kita cutter, kita keluarkan, kita ganti yang baru. Setelah kita keluarkan setelah cutter, nah gulungnya ini sengaja saya pakai tangan lor, karena ini 020 tembaganya kecil betul. Kalau pakai alat rawan putus, jadi gulungnya harus sabar, harus padat biar nggak gampang putus. Setelah selesai digulung, cara penyedarannya harus dikerik. Kalau nggak dikerik nanti nggak bisa lengket. Dikerik pelan-pelan karena ini tembaganya kecil betul. Habis dikerik dililit di besinya. Ini ada besi untuk nempel kabelnya. Diputar dulu di situ pelan. Kalau sudah tertempel merasa kita kuat dan press, baru kita solder. Pakai ini pun jangan terlalu lama nyodernya, kepanasan putus karena terlalu kecil. Yang penting secukupnya, sudah dirasa kuat sudah, jangan terlalu lama ngerendam solder. Kalau sudah, kita tester ujung sama ujungnya. Nah, dirasa sudah aman. Kita solasi lagi. Kenapa kata kita harus solasi? Karena nanti di saat kita masukin keren, biar nggak nyenggol sama kerennya, nanti luka. Kalau sampai kegesek, dia luka percuma. Jadi harus singkat lagi. Kita tes. Nah, dites dulu, jangan sampai gesek. Kalau dirasa gulungannya masih timbul, ditekan aja pelan-pelan, yang penting lurus, jangan sampai kena keren, sia-sia kita gulung lama-lama. Sudah merasa aman semua, kita pasangin pelan-pelan. Harus nyilang kanan kiri ya, tidak boleh setumpuk-setumpuk, karena ini bukan dibaut, nanti ujungnya dilem. Masuk dari kiri satu, dari kanan juga harus masuk satu, kecuali kalau pakai baut enggak apa-apa ditumpuk.
setumpuk masukinnya. Kalau yang model begini yang tidak ada bautnya, harus satu-satu biar kuat. Soalnya yang dibutuhkan ini rapat. Kalau ini tidak rapat, resikonya terapung getar. Seringkali terjadi, outputnya pun nanti dipakai mendengung. Ini harus masuk semua. Kalaupun tinggal 1 biji atau 2 biji, kalau memang kesusahan ya ndak usah dipaksa, nanti malah nyenggol di gulungannya. Terus pelan-pelan kanan kiri. Kita tinggal sebiji 2 biji begini, biasanya memang agak susah, cuma kita usahakan harus masuk semua. Di sini yang sering gulung terapau gagal di terakhir-terakhir ini. Sudah merasa aman, dipaksa ternyata dia kesenggol, tembaganya kesenggol, akhirnya luka. Pokoknya harus padat, harus terpasang semua. Kalau sudah E-nya semua, baru yang I-nya kita pasang satu-satu. Kalau terpasang semua, saya yakin pasti padat kayak aslinya, pasti rapat. Nggak dilem pun nggak masalah, tapi lebih bagus dilem biar semakin kuat, nggak ada getaran. Untuk jumlah lilitannya saya tidak menghitung, saya gulung full sesuai aslinya. Yang penting tembaganya sama, pasti kurang lebih aja. Kalau dihitung ini kurang lebih sekitar 500 atau 600 lilit. Karena kalau kita terlalu sedikit, resikonya panas. Nah, ini harus dimasukin pelan-pelan untuk ratakan, nanti diketek sama tang nggak apa-apa. Untuk meluruskan harus pelan-pelan, main kira-kira, main perasaan. Kalau sudah rapat begini, nanti kita tinggal lem.
Jangan lupa setelah dipasang harus ditester, yang ditakutkan ada connect sama current. Setelah kita rasa aman, kita solder inputnya dulu ya. Sudah terpasang inputnya seperti ini, kita tes. Jangan dipasang dulu kabel outputnya atau dimasukkan ke box, kita tes dulu. Kalau strumnya sudah keluar yang sesuai, baru kita pasang. Dan alhamdulillah sudah keluar di 9 volt. Ini 9 volt masih nanti kalau di DC kan bisa jadi 12-an. Sudah oke, baru kita pasang kabel outputnya, solder yang kuat. Ini harus dicek kabelnya masih aman, baru kita pasang. Dan nyodernya pun ini bolak-balik enggak apa-apa, karena ini harusnya AC. Kalau yang DC enggak boleh, yang kabel dalam harus di plus. Kalau ini nyodernya bolak-balik aman. Dan sebelum kita masukkan ke kotaknya adaptor, kita tes dulu ke mesin alisisnya. Kalau sudah hidup, sudah normal, baru kita rapikan. Ini tanpa on off ya, colok langsung hidup nanti. Ini nggak ada on off nya. Coba kita colokkan. Nah, alhamdulillah akhirnya normal. Berarti yang bermasalah di adaptor aja, dan tidak ada tanda-tanda ngedrop sama sekali. Lampu campur terang, tidak ada kedip-kedip, berarti dia menunjukkan aman. Alhamdulillah sudah kita tes, hasil outputnya pun tidak ada masalah, semuanya aman. Jadi intinya mati total tadi di trafo yang bermasalah. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi pemula yang ingin memperbaikinya. Harus lebih semangat dan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.